pengalihan piutang dari klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Karisma dengan NPM 2212011770. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul tinjauan hukum mengenai kegiatan anjak piutang dalam lembaga pembiayaan dengan dosen pengampu Ibu Rilda Murniati. Yang pertama yaitu ada pendahuluan latar belakang. Anjak piutang atau factoring merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang dalam sistem keuangan modern. Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh lembaga pembiayaan guna mempercepat perputaran arus kas perusahaan dengan cara pengalihan piutang dari klien kepada pihak ketiga atau disebut dengan faktor. Latar belakang kajian ini dilandasi oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan pengaturan yang memadai terhadap praktik anjak piutang di Indonesia, terutama dalam konteks lembaga pembiayaan. Kemudian ada definisi dan karakteristik anjak piutang. Anjak piutang itu sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan dengan cara membeli piutang usaha dari suatu perusahaan, sekaligus mengelola proses penagihannya. Layanan ini umumnya mencakup pembelian piutang jangka pendek, dan pengurusan penagihan kepada debitur. Tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko kredit dan mempercepat perputaran likuiditas perusahaan. Karakteristik dari anjak piutang adalah adanya pemindahan hak tagih kepada lembaga pembiayaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan tanggung jawab hukum atas piutang yang dialihkan. Kemudian ada mekanisme anjak piutang. Proses anjak piutang umumnya dimulai dari adanya kesepakatan antara perusahaan klien dengan lembaga anjak piutang atau faktor. Klien menyerahkan data piutang, kemudian faktor melakukan analisis kelayakannya. Jika disetujui, faktor membayar sebagian nilai piutang kepada klien dan mengambil alih hak penagihan. Terdapat dua bentuk utama anjak piutang. Yang pertama yaitu ada with recharge, yaitu faktor memiliki hak meminta ganti rugi kepada klien jika debitur gagal bayar. Yang kedua yaitu ada without recharge, yaitu faktor menanggung seluruh resiko gagal bayar. Kemudian ada landasan hukum. Kegiatan anjak piutang itu sendiri diatur secara normatif dalam beberapa peraturan, yaitu yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Kemudian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448-KMK.017-2000 tentang pembiayaan usaha. Kemudian belum terdapat regulasi yang spesifik dan komprehensif mengatur praktik anjak piutang, sehingga menimbulkan kekosongan hukum atau legal vacuum yang berpotensi menyebabkan keraguan dalam penegakan hukum. Kemudian ada permasalahan hukum. Dalam praktik anjak piutang, pasti terdapat beberapa permasalahan hukum utama yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, ketidakjelasan kedudukan hukum atas hak tagih yang dialihkan, sehingga menimbulkan keraguan mengenai siapa yang memiliki hak sah atas piutang tersebut setelah terjadi penagihan. Yang kedua, tidak adanya pengaturan yang tegas terkait kewajiban pemberitahuan kepada debitur, yang dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan penolakan dari pihak debitur dalam proses penagihan. Kemudian, adanya tumpang tindih antara ketentuan hukum kebendaan dan hukum perikatan terkait pengalihan piutang, yang menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Yang terakhir yaitu ada potensi benturan dengan prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan oleh lembaga pembiayaan, terutama dalam menilai risiko atas piutang yang dialihkan dan perlindungan terhadap konsumen. Kemudian ada urgensi pengaturan hukum. Dalam presentasi kali ini, saya menekankan pentingnya dibentuknya regulasi khusus yang mengatur kegiatan anjak piutang secara lebih rinci dan spesifik. Regulasi tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek piutang yang dialihkan serta menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik perusahaan, lembaga pembiayaan maupun pihak debitur.
Selain itu, diperlukan juga adanya harmonisasi antara berbagai bidang hukum yang terkait, seperti hukum perdata, hukum perusahaan, dan hukum lembaga keuangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat landasan hukum dari praktik anjak piutang di Indonesia. Simpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa anjak piutang sendiri merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang sangat membantu perusahaan dalam menjaga arus kas dengan cara mengalihkan piutang usaha kepada lembaga pembiayaan. Meskipun demikian, mekanismenya cukup jelas dan memiliki manfaat praktis. Namun, dari sisi hukum, kegiatan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum adanya regulasi khusus, ketidakpastian hak atas piutang yang dialihkan, dan lembaga perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih spesifik dan harmonis, agar kegiatan anjak piutang bisa berjalan secara aman, teratur, dan memberikan kepastian hukum baik bagi perusahaan lembaga pembiayaan maupun debitur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.